kasus perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Yang pertama ada identitas jurnal. Nama jurnal, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2011 atau Semantik 2011. Halaman, tidak ada halaman. Jumlah halaman ada 7. ISBN 97926025550 tahun 2011. Judul jurnal Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT Governance pada layanan dan hubungan teknologi informasi menggunakan COVID-5. Studi kasus perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Nama penulis Bambang Supradono. Nah, di sini ada juga abstrak jurnal. Jumlah paragrafnya ada 1, halaman setengah, ukuran spasi 1, uraian abstrak dijelaskan atau disajikan dalam bahasa Indonesia. Keyword jurnal ada layanan dan dukungan, tingkat kematangan dan COVID. Nah, di sini tujuan penelitiannya. Tujuannya yaitu memberikan kepastian bahwa tingkat ketersediaan layanan yang diberikan untuk semua layanan dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan bisnis yang disepakati, baik untuk saat ini ataupun saat yang akan datang pada perguruan tinggi di Kota Semarang. Tinjauan pustaka ada tata kelola teknologi informasi atau Information Technology Governance. IT Governance merupakan bagian terintegrasi bagi kesuksesan pengaturan perusahaan dengan jaminan efisiensi dan efektivitas perbaikan pengukuran dalam kaitan dengan proses perusahaan IT Governance, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keunggulan penuh, modal, peluang, dan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Ini ada pengertian COVID. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI lainnya. Kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan struktur klasifikasi keseluruhan. Ada 3 level. Yang pertama, das. Selanjutnya, konsep kerangka kerja dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, kriteria informasi atau information criteria. Yang kedua, sumber daya TI. Yang ketiga, proses TI. Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bernard Sitomea. Kepada Bernard, disilakan. Komponen COVID yang digunakan pada studi kasus ini. Delivery and Support atau DS. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari TI. Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem teknologi informasi dan hasilnya. Dan juga proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem TI tersebut dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk isu atau masalah keamanan dan juga pelatihan. Next. Nah, kelebihan penggunaan COVID pada kasus ini adalah tujuan utama COVID itu adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan latihan yang bagus bagi IT governance bagi organisasi di seluruh dunia untuk membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur risiko-risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi. COVID ini melakukannya dengan menyediakan kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif yang rinci bagi manajemen, pemilik proses bisnis, pemakai, dan auditor. Nah, selain itu, COVID itu memiliki kekurangan penggunaan COVID pada kasus ini itu antara lain terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu, COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL atau The Information Technology Infrastructure Library
yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan teknologi informasi yang terbagi dalam proses dan fungsi. Nomor 2, COVID-5 sangat rumit untuk diterapkan dalam mengelola sistem informasi, namun mempunyai dampak yang begitu besar bila diterapkan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data melalui angket kuesioner dan wawancara terkait dukungan layanan TI di perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Next. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Indeks peringkat kematangan teknologi informasi. Diperoleh jenjang peringkat dari 10 PTS di Kota Semarang yang dianggap cukup banyak berinteraksi dengan layanan TI. Seperti yang kita lihat pada grafik, itu di nomor 1 itu ada Udinus, nomor 2 IKIP PGRI, nomor 3 Unisula, nomor 4 Unimus, nomor 5 Unmahas, nomor 6 Unika, nomor 7 Stekom, nomor 8 USM, nomor 9 Unisbank, nomor 10 Unpad dengan nilai masing-masing pada grafik seperti gambar di atas. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Kevin Simbolon. Para Saudara Kevin Simbolon, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya nomor 2 yaitu pengelompokan tingkat kematangan layanan TI. Pengelompokan tingkat kematangan layanan TI perguruan tinggi swasta di Kota Semarang dengan menggunakan nilai min dan nilai standar deviasi. Bisa kita lihat yang pada gambar ada di nomor 1 ada dari Unwahas, nomor 2 IKIP PGRI, nomor 3 Udinus, nomor 4 Unimus, nomor 5 USM, nomor 6 Unika, nomor 7 Unisula, nomor 8 Unpan, nomor 9 Unisbank, dan nomor 10 Stekom dengan nilai-nilainya ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Terdapat 3 PTS yang dikategorikan tingkat kematangan layanan TI pada posisi tinggi, yakni IKIP PGRI, Udinus, dan Unisula. Sedangkan pada posisi yang sedang terdapat 5 PTS, antara lain Unimus, Unwahas, USM, Stekom, dan Unika, dan 2 PTS yang pada kategori rendah yaitu Unpan dan Unisbank. Next. Nomor 3, analisa gap tingkat kematangan TI. Bisa dilihat di grafik yang sesuai dengan garis yang warna biru itu ada level kubit, nomor yang warna merah ada ASIS-T1, dan nomor yang warna hijau ya. Yang sama nomor 1 dari Unwahas, nomor 2 IKIP PGRI, nomor 3 Udinus, nomor 4 Unimus, nomor 5 USM, nomor 6 Unika, nomor 7 Unisula, nomor 8 Unpan, nomor 9 Unisbank, nomor 10 Stekom. Next. Next. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yang pertama, tingkat kematangan atau maturity level penerapan TI di perguruan tinggi swasta di Kota Semarang mengindikasikan pada tingkat kematangan 3 definite dari skala 5 yang diisyaratkan COVID, di mana pada level 3 mengindikasikan memiliki prosedur yang standar dan didokumentasikan kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Yang kedua, secara klasifikasi dari 10 perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, terdapat 3 perguruan tinggi yang dapat diklasifikasikan mempunyai tingkat kematangan layanan teknologi informasi tinggi, 5 PTS mempunyai tingkat kematangan TI pada level sedang, dan 2 PTS pada level rendah. Yang ketiga, adanya kesenjangan tingkat kematangan level 3 definite saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan memerlukan strategi agar tingkat kematangan yang diharapkan dapat dicapai level 4, yaitu manajer, yakni proses monitor dan diukur. Perlu pendefinisian tindakan-tindakan yang direkomendasikan untuk dilakukan pada setiap atribut proses yang diarahkan pada tahapan pencapaian proses kematangan yang diharapkan. Untuk itu, manajemen harus mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan
mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Next. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.